kasus meninggalkan Brigadir J menjadi tanda tanya. Awalnya disebut sebagai pelecehan seksual terhadap komandannya, istri Irjen Verdi Sambo, namun belakangan ini pembunuhan berencana. Kemarin otopsi ulang, Samuel Huta Barat, ayah Brigadir J, sangat puas karena secara transparan dan independen pelaksanaan otopsi ulang. Barusan ada informasi 4 temuan Komnas HAM, apalagi sebelumnya Ketua Komnas HAM ungkap ekspresi wajah Baradae sebelum diperiksa. Sebenarnya bagaimana sih ini terjadi kasus? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, pecinta masa depan negeri. Hari-hari ini semuanya melototi kasus Brigadir J yang kemarin melaksanakan otopsi ulang dengan menggali makam. Begitu juga ada proses di Komnas HAM, ada proses di tempat lainnya. Ayo kita baca di beberapa media, komentar dari A dan B agak berbeda. Ayo kita telusuri. Pertama kita lihat di Kompas, penyelidikan kematian Brigadir J dan 4 temuan baru Komnas HAM. Nah ini kelihatannya menarik untuk kita ungkap, ada 4 temuan baru. Selanjutnya di Kompas juga, detik-detik terakhir Brigadir J di dalam 20 rekaman kamera CCTV. Wah ini saksi CCTV akan berbicara. Siapapun tidak akan bisa menolak mungkin. Selanjutnya di detik, pengacara istri Verdi Sambo sesalkan pemakaman Brigadir J secara kepolisian. Wah, ini karena dikatakan pelecehan seksual kok dilaksanakan secara kepolisian. Ini masih menyerang sang pengacara. Di Kompas juga rekaman CCTV Brigadir J, Baradae dan istri Sambo PCR bareng di sebuah rumah di Duren 3. Wah, ini yang belum pernah terkabarkan. Karena selama ini kelihatannya ada sesuatu yang disembunyikan. Selanjutnya, hasil otopsi kelar 48 minggu ayah Brigadir J, kita ikuti prosedur biar ahli yang menilai. Selanjutnya, Ketua Komnas HAM ungkap ekspresi Baradae sebelum diperiksa. Dan yang terakhir adalah CCTV dan ponsel Sambo Brigadir J belum diserahkan. Komnas HAM lanjutkan pekan depan. Ayo pilih yang mana? Oke, kita pilih yang pertama, nanti kita kupas yang lainnya. Penyelidikan kematian Brigadir J dan 4 temuan baru Komnas HAM. Kompas, sejumlah temuan baru dalam proses penyelidikan kematian Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J diungkap oleh Komnas HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Sejumlah temuan baru dipaparkan oleh Komisioner Bidang Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Khairul Anam dalam jumpa pers kemarin. Anam mengatakan Komnas HAM untuk sementara bisa menyimpulkan tentang lokasi yang diduga penyelidikan tempat meninggalnya Brigadir J dari kesimpulan dan analisis rekaman 20 CCTV. Selain itu juga mereka
membeberkan sikap dan perilaku Brigadir J terhadap sesama ajudan Kadif Propam. Maksudnya tempatnya itu sudah disimpulkan. Oke. Pertama, kesimpulannya, Brigadir J tidak tewas di perjalanan Magelang Jakarta. Ini sempat muncul informasi bahwa Brigadir J meninggal antara perjalanan Magelang Jakarta. Dugaan bahwa Brigadir J, ajudan Irjen Sambo, tewas dalam perjalanan ke Jakarta tidak terbukti. Ini berdasarkan dari CCTV ini. Kesimpulan ini diambil setelah Komnas HAM memeriksa rekaman kamera di 27 titik, termasuk di sekitar rumah dinas Sambo di Duren 3. Jadi masih berkeliaran pada waktu itu. Dalam video merekam situasi di area Duren 3 8 Juli, terekam jelas rombongan yang datang dari Magelang secara terpisah. Beberapa orang yang belakangan disebut terlihat dalam struktur peristiwa penembakan yang menewaskan Brigadir J, termasuk di dalamnya adalah Baradae dan istri Sambo, Putri Chandrawati, ikut terekam. Wah, ini terekam semuanya. Kemudian yang kedua, yang menjadi kesimpulan oleh Komnas HAM yaitu Brigadir J tes PCR bersama para saksi kunci. Jadi semuanya masih tes PCR karena dari perjalanan jauh. Terekam dari 27 titik CCTV. Selanjutnya yang ketiga, Brigadir J masih sempat bercengkrama. Wah, ini informasi yang kelihatannya membelalakkan mata semuanya. Forum tertatawa itu forum antara ADC, ya sebelum kematian, lokasinya di Jakarta. Itu ngobrol nyantai begini dan tertawa-tawa. Siapa yang tertawa termasuk J. Jadi kalau ini seolah-olah dibunuh dengan tertawa-tawa antara Magelang dan Jakarta, hal itu adalah salah. Selanjutnya, kalau melihat dari kesimpulan Komnas HAM yang keempat, kumpulkan data komunikasi di sekitar TKP. Anam mengatakan Komnas HAM juga mengumpulkan sejumlah data komunikasi yang terjadi di sekitar rumah dinas Sambo saat kejadian menewaskan Brigadir J. Data komunikasi yang dikumpulkan terutama pada 8 Juli, menurut Anam, data mentah buangan ponsel Seltram itu dikumpulkan dari base trench BTS atau menara pemancar sinyal perangkat seluler. Jadi dari ditarik itu banyak banget nomor HP dan sebagainya di 4 titik ini. Apa 4 titiknya? Minggu depan kami akan jawab, itu yang masih belum disampaikan. Seltram untuk menentukan HP-nya siapa di area mana signifikan sekali untuk saling melengkapi. Data Seltram akan menjadi salah satu data yang penting untuk mendeteksi keberadaan seseorang dan diindikasi dengan keberadaan ponsel untuk kemudian diuji dengan data pembanding lain. Anam juga mengatakan bahwa Komnas HAM juga diberikan data mentah riwayat telepon, call data recorder, meskipun call data recorder tidak dapat menyediakan data isi percakapan. Jadi siapa menghubungi siapa atau siapa menghubungi dengan siapa itu ada. Ada lagi mekanisme yang lain untuk mengecek hubungan tapi bukan GSM dengan GSM. Dapatkan itu yang terkait dengan 4 berita, 4 temuan Komnas HAM, pecinta masa depan negeri. Jadi kalau melihat berita itu tadi, semua sudah terkuak ya bahwa Brigadir J itu tidak mati di perjalanan dan dalam suasana masih tertawa-tawa
Namun pada kesempatan yang sama atau sebelumnya, bahwa ekspresi Baradae sebelum diperiksa itu diungkap oleh Ketua Komnas HAM. Ini kita cek, kita sampaikan. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan mengatakan dia melihat sikap cemas yang ditunjukkan Baradae sebelum menjalani proses pemeriksaan pada Selasa kemarin, yang mana Baradae itu merupakan orang yang menembak Brigadir J, yang informasi awal karena ada sebuah pelecehan seksual maka Baradae menembak si Brigadir J. Namun mengapa wajahnya kelihatannya takut, atau dalam bahasanya Ketua Komnas HAM ini adalah cemas, bukan takut ya, cemas pada waktu proses pemeriksaan. Dan yang lebih asik adalah bapak korban, yaitu Samuel Huta Barat, itu menyerahkan sepenuhnya meskipun 4-8 minggu hasil otopsi ulang kemarin. Pecinta masa depan negeri, ya siapapun pasti kalau kena kasus seperti ini, maksudnya anaknya meninggal atau saudaranya meninggal, pasti tidak terima ya. Namun pada kasus ini kelihatannya kok ada yang disembunyikan ya, berbeda dengan yang diceritakan dengan yang sebenarnya. Yang lebih hebat lagi adalah ada beberapa yang harus dinonaktifkan, dipindah tugaskan tempat dan lain sebagainya, atau bahkan dicopot dari jabatannya. Ini menjadi perhatian bagi banyak orang. Kalau melihat dari penjelasan Komnas HAM tadi, bukan kelihatannya sih, apa selama ini yang menjadi tudingan bahwa ini meninggal di perjalanan Magelang Jakarta itu tidak terbukti. Pada waktu itu opini sudah mengarah pada ini ada ketidakberesan. Namun Ketua Komnas HAM menjelaskan bahwa Baradae cemas ketika mau disidik, itu juga atau ditanya oleh Komnas HAM, itu menandakan bahwa ada sesuatu problem secara psikologis, sehingga ya kita perlu menunggulah. Namun untuk sebuah PR bagi kita, maksudnya pelajaran bagi kita, bahwa ya siapapun tidak boleh semena-mena. Siapapun kalian, meskipun pejabat, elit, itu tidak boleh semena-mena. Kasus meskipun berawal dari bawahan, itu bisa menjadi senjata makan tuan kalau hal ini disembunyi-sembunyikan atau ada ketidakadilan. Kalau misalkan ini adalah pelecehan seksual yang sebenarnya, maka selesai. Apa disampaikan oleh pengacara betul, bahwa tidak perlu dimakam secara pola kepolisian. Sebaliknya, kalau misalkan ini adalah pembunuhan berencana, maka ya siapapun yang terlibat dalam proses ini harus diberhentikan. Minimal adalah diturunkan dari jabatan, atau yang maksimal adalah dihukum semisal. Jadi ada sebagian pasti yang tidak tahu kasus ini, seperti yang membuang rekaman CCTV itu, kan dia tidak tahu, maka itu kan cukup diperingatkan. Namun bagi mereka yang terlibat betul bahkan sampai membunuh, nah ini harus diberi hukuman, apalagi otaknya. Jadi bagi kalian yang mempunyai jabatan tidak boleh bermacam-macam terhadap bawahannya. Intinya dalam sebuah pekerjaan itu adalah keadilan, itu harus ditegakkan. Tidak boleh semena-mena terhadap bawahan. Kesejahteraan bagi anak buah itu perlu diperhatikan. Dan permainan-permainan yang dibuat oleh elit pasti akan terungkap.
keberadaan Komnas HAM, dan berbagai penegak hukum lain. Tidak cukup polisi ya, ada polisi dan penegak hukum yang lain, itu akan bisa menyelesaikan meskipun seseorang itu mungkin sepintas tidak mempunyai jabatan. Ini negara hukum, semuanya harus berdasarkan hukum. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.